saya Lija Julianti Hutagalung dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3A dengan NIM 1905091021 Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro yang berjudul nilai guna marginal atau marginal utility dan nilai guna total atau total utility. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada teori nilai guna atau utility. Menurut teori nilai guna, setiap barang mempunyai daya guna atau memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Jadi, jika seorang konsumen meminta sesuatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah nilai guna atau utilitas barang tersebut. Nilai guna atau utilitas adalah kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kepuasan yang semakin tinggi akan menambah tinggi pula nilai guna atau utility dari barang tersebut. Teori nilai guna dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna total atau total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi jumlah barang tertentu. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Nilai guna marginal atau marginal utility hanya berlaku dengan beberapa asumsi. Berikut ini. Yang pertama ada nilai guna dapat diukur, yang kedua konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. The law of diminishing marginal utility atau hukum nilai guna marginal. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun atau the law diminishing marginal utility menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seorang yang akan mengonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat dimengerti dengan lebih jelas apabila digambarkan dalam contoh secara angka dan selanjutnya contoh digambarkan secara grafik. Nah, teman-teman, terdapat poin ekonomi. Tinggi rendahnya utility suatu barang tergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Jadi, suatu barang akan mempunyai arti bagi seseorang apabila barang tersebut mempunyai nilai guna baginya. Adapun besar kecilnya nilai guna suatu barang terhadap seseorang akan tergantung dari preferensi konsumen yang bersangkutan. Nilai guna dalam angka, dengan memisalkan bahwa kepuasan dari memakan semangka dalam suatu hari dapat dinyatakan dalam angka. Dalam tabel ditunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan berbagai jumlah buah semangka. Dalam contoh tersebut dapat dicermati juga hipotesis tambahan nilai guna akan menjadi semakin menurun apabila konsumen terus-menerus ditambah. Jadi teman-teman, yang pertama itu jumlah semangka, unit semangka itu 0, maka nilai guna total atau nilai kepuasannya 0. Dan ditambah dia 1 unit, maka bertambah juga nilai guna totalnya menjadi 40 dan kepuasannya menjadi 40. Yang kedua, ditambah lagi 2 unit, maka nilai guna totalnya menjadi dari 40 bertambah dia kepuasannya menjadi 20, maka dapat nilai guna totalnya 62. Dari mana dapat 62? Dari 40 ditambah 22 menjadi 62. Begitu seterusnya sampai dengan di unit ke-11. Mengapa di unit ke-8 ini terdapat minus? Dikarenakan semakin ditambah orang semakin muak, semakin sedikit nilai kepuasannya, makanya terjadi minus. Dan bisa kita lihat bersama bahwa kepuasan maksimum yang terdapat dari buah semangka ini di unit ke-7 harusnya para produsen telah memberhentikan penambahan unitnya karena akan menimbulkan minus dalam kepuasannya.
Dan di unit ketujuh inilah konsumsi maksimum buah semangka di unit ketujuh ini, yaitu nilai kepuasannya atau nilai marginalnya hanya 1. Dari 8 sampai dengan 11 nilai kepuasannya sudah minus, orang udah semakin muak, mungkin orang semakin muntah-muntah terus memakannya jika terus menerus ditambah. Dan ini dalam grafik bisa kita lihat di warna pink yang muda ini, dia ini nilai guna total nilai marginalnya, dan ini nilai guna totalnya. Dan bisa kita lihat di sini semakin nilai guna totalnya itu semakin naik ke atas seperti puncak, seperti pegunungan terdapat puncak, sementara total nilai marginalnya atau kepuasannya seperti lereng terdapat terus menerus ke bawah hingga menjumpakan minus, karena semakin sedikit angka permintaan semakin sedikit juga kepuasan. Dan kita lihat dari contoh kasus yang pertama, seorang konsumen membeli buah, jeruk, dan alpukat, dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel. Di sini kita dapat melihat tabelnya ya teman-teman, jeruk dan alpukat. Mari kita baca contoh pertanyaannya. Yang pertama ada tentukan nilai guna marginal dan memakan jeruk dan alpukat. Misalkan harga jeruk dan alpukat masing-masing adalah 600. Berapakah jumlah jeruk dan alpukat yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah 6.000? Buatlah grafik nilai guna total dan nilai guna marginal untuk buah jeruk dan alpukat. Jadi soal yang pertama itu kita menentukan nilai guna marginal dari memakan jeruk dan alpukat. Sementara yang kedua, misalkan harga jeruk dan alpukat masing-masing adalah 600, berapakah jumlah jeruk dan alpukat yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakannya hanya 6.000 rupiah. Buatlah grafik yang ketiga, buatlah grafik nilai guna marginal dan nilai guna total dari buah jeruk dan alpukat. Oke, mari teman-teman kita selesaikan satu persatu. Nah, teman-teman, di sini saya menjelaskan yang poin pertama dulu, yaitu poin A. Tadi kita lihat tabel, terdapat tabel unit jeruk dan alpukat, jumlah unit dan nilai guna total dari jeruk dan alpukat. Di sini kita ingin mengerjakan nilai guna marginal dari jeruk dan pokat. Yang pertama kita dapat melihat tadi nilai guna totalnya 350 di unit yang pertama. Di unit yang kedua terdapat penambahan yaitu 560. Maka nilai guna marginal atau kepuasannya tinggal kita kurangkan aja. Yang pertama tadi 350, kita buat di sini di nilai guna marginal atau nilai kepuasannya 350. Lalu nilai guna totalnya kita kurangkan 350 dikurang 560 atau kebalikannya 560 dikurang 350 yaitu 210. Dan yang kedua juga sama gitu, 730 dikurang 560 maka dapat hasilnya 170. Begitu juga seterusnya sampai di unit ke-6. Sama juga dengan alpukat yang dimana tadi nilai guna totalnya di jumlah unit yang pertama yaitu 470. Dan marilah kita kurangkan di unit keduanya itu, kan tadi bertambah dia nilai guna totalnya itu 750. Maka untuk mencari nilai guna marginalnya yang di unit yang pertama tadi 470, kita kurangkan aja 470 dikurang 750 atau kebalikannya 750 dikurang 470 yaitu 280. Ini yang saya tandain yang 4 ini. Disinilah dia persamaan atau nilai guna marginal yang sama atau titik kepuasan yang sama dan di unit juga yang sama gitu. Jadi dari poin B atau kita bisa mengerjakan di poin B, jika harga setiap barang sama maka nilai guna akan mencapai nilai tingkat maksimum. Dah di sini tadilah dia 4 di unit yang keempat, di jeruk dia di unit keempat dan di alpukat dia juga di unit keempat dan nilai guna marginalnya juga sama. Disinilah dia mencapai nilai tingkat maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Nah, dalam kasus di atas pada jeruk keempat dan alpukat keempat. Nah, tadi kan sudah saya tandai di sini yaitu 4. Di unit yang keempat di jeruk 4 dan di alpukat juga di unit yang keempat, dan
dan dengan nilai guna marginal atau dengan nilai guna kepuasannya gitu di tingkat 130 gitu. Jadi dapat kita kerjakan dalam kasus di bawah ini. Pada jeruk keempat dan alpukat keempat nilai guna marginal sama, yakni 130 di unit yang keempat, sama-sama keempat jeruk dan alpukat. Sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 4 dikali 600. Terus ini dia nilai guna jeruknya dan nilai guna dari alpukatnya gitu kan, sama-sama tadi harganya 600 dan juga di unit yang keempat, jadi tinggal dikalikan aja gitu. Jadi 2400 ditambah 2400 sama dengan 4800. Sisa uangnya dari 6000 dikurang 4800, maka dapatlah sisa uangnya 1200. Nah, contoh yang B atau poin yang B sudah kita selesaikan. Nah, di sini kita mengerjakan poin C. Yang pertama, grafik total nilai guna total jeruk dan alpukat. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Kita lihat bersama-sama nih, di garis yang biru ini terdapat nilai guna total dari jeruk, dan ini di sini garis nilai guna total alpukat. Sama-sama meningkat, tapi dengan jumlah yang berbeda, karena kita tahu tadi di nilai guna total alpukat dan jeruk berbeda, jadi wajar saja dia peningkatannya juga berbeda. Nah, di nilai guna marginal jeruk dan alpukat dapat kita lihat di sini terdapat titik yaitu perpotongan dari nilai guna marginal jeruk dan alpukat seperti yang saya tandain terletak di unit yang keempat, dan dengan nilai guna marginalnya 130. Oke. Di sini di garis kurva yang merah ini terdapat dengan alpukat, terdapat garis alpukat, dan yang biru ini jeruk gitu. Jadi sama-sama kita lihat tadi di mana terdapat perpotongan dari nilai guna marginal atau kepuasannya, yaitu di unit yang keempat dengan nilai kepuasan 130. Maka ini adalah perpotongan nilai guna marginal jeruk dan alpukat menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengonsumsi kedua buah tersebut. Oke, kita sudah selesaikan poin C. Poin C yang dimana grafik total nilai guna marginal dan jeruk dan alpukat. Kita sudah melihatnya tadi ya, dengan kurva yang saya tunjukkan di sini. Kita sudah melihatkan ini titik di mana 130 ini perpotongannya begitu. Oke, baik, selanjutnya masuk ke contoh kasus yang kedua. Seorang konsumen ingin membeli sepatu dan baju untuk dirinya dan keluarganya. Harga sepatu adalah 600 dan baju seharga 6.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengonsumsi sepatu dan baju adalah seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Yang pertama ada soalnya, hitunglah nilai guna marginal untuk sepatu dan baju pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 31.500 apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Berapa banyak sepatu dan baju yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya. Yang ketiga ada, misalkan pendapatan konsumen itu adalah 55.000 dan harga baju meningkat menjadi 20.000, gabungan sepatu dan baju yang manakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapakah sisa pendapatan yang akan dapat ditabung? Nah, di sini kita lihat dari tabel yang disediakan dari soal, yaitu sepatu dan baju sama-sama memiliki nilai guna total dan unit konsumsinya. Di sepatu terdapat 5 unit konsumsinya dan terdapat juga nilai guna total dari masing-masing unit. Begitu juga dengan baju. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasannya. Penjelasannya dapat kita lihat dari contoh kasus yang kedua. Di poin yang pertama, berdasarkan tabel di atas, hitunglah nilai guna marginal. Sebenarnya sama cara pengerjaan tabel ini dengan bagaimana kita mencari nilai guna marginal ya, dengan
yang disediakan hanya konsumsi dan nilai guna total, kita dapat melihat dari contoh kasus yang pertama juga sama dengan contoh kasus yang kedua, yaitu dengan mengurangkan. Jadi 2200 dikurang 600 yaitu 1600. Begitu juga sampai dengan unit di unit kelima, sama dengan sepatu. 33.000 dikurang 23.000 yaitu 10.000, sama dengan pengerjaannya, yaitu dengan konsumsi 1 dengan konsumsi 2 nilai guna totalnya dikurangkan gitu. Jadi konsumsi yang kedua itu terdapat 33.000, maka tinggal dikurangkan dengan konsumsi yang pertama, yaitu nilainya 23.000. Jadi dapatlah nilai guna marginalnya yaitu 10.000. Kalau untuk yang pertama nggak usah gitu, dia tetap 23.000 karena masih awal gitu. Sama dengan juga yang nilai guna dari sepatu gitu. Di nilai guna sepatu yang pertama itu 600 gitu, di nilai guna marginalnya juga 600 karena dia masih awal gitu, masih awal, masih penuh nilai kepuasannya. Tapi kalau udah di unit yang kedua dia sudah dikurangkan dengan yang di atas, jadi 2200 dikurang 600 sama dengan 1600. Nah begitu sampai seterusnya. Kenapa terdapat di nilai konsumsi unit kelima baju terdapat minus? Karena disinilah sudah ada titik terendah dari kepuasannya, itu orang sudah mulai muak dengan mengonsumsinya gitu. Dan di sini, dan di unit yang keempat ini, di unit yang keempat di nilai baju itu seharusnya ini adalah maksimum produksi dari tingkat kepuasan baju, atau maksimum, tidak usah ditambah lagi, karena kalau ditambah di unit kelima dia akan jadi minus gitu. Jadi disinilah titik maksimumnya, seperti yang saya jelaskan yang di awal tadi. Oke, kita lanjut aja ke selanjutnya, yaitu di poin yang B ya, di poin yang kedua. Misalkan pendapatan konsumen adalah 31.500 apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Berapa banyak sepatu dan baju yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Oke, dari sini kita dapat melihat, kan katanya misalkan pendapatan konsumen adalah 31.000 gitu. Jadi di sini kita dapat melihat juga atau mengerjakan dari poin A sebelumnya, atau kita dapat mengerjakan dulu gitu rumus dari mencari barang yang berbeda gitu. Oke, di sini kita kan dapat rumus jika harga kedua barang berbeda, maka rumus yang digunakan adalah MU dikali A per P dikali A sama dengan MU dikali B per P kali B. Harga sepatu tadi 600, harga baju tadi 6.000. Dan gitu di sini kita lihat konsumsinya itu terdapat di harga sepatu itu di unit yang ketiga, sementara harga baju di unit yang keempat. Dari mana kita dapatkan hasil sepatu ini 1,00? Dari sini konsumsi yang pertama itu yang ke satu, nilai guna marginalnya tadi kan 600, maka kita bagikan 600 dengan 600 dari harga sepatu tersebut, jadi dapatlah 1,00. Begitu juga sampai dengan unit yang kelima, atau bisa dibilang dari unit yang kedua, yaitu konsumsi unit yang kedua, nilai guna marginalnya 1.600 dibagikan 600 dari harga sepatu tersebut, maka 2,67 jumlah sepatunya gitu, atau jumlah harga sepatunya gitu. Dan di sini yang dikonsumsi baju sama juga gitu, 23.000 nilai guna marginal dikonsumsi yang pertama dibagikan 6.000 dari harga baju tersebut, maka dapatlah 3,83. Di sini dapat penjelasan harga sepatu sama dengan 600 rupiah, maka MU dikali sepatu per P dikali sepatu 600 dikali 600 sama dengan 1. Begitu dengan seterusnya. Nah, di sini kan terdapat minus, sama seperti di awal tadi saya bilang, di sinilah titik yang udah orang semakin muak untuk mengonsumsinya gitu di unit yang kelima ini. Maka dapat juga nilai bajunya minus juga gitu. Karena sudah saya bilang tadi, di mana di unit yang keempat ini, di sinilah titik maksimum kepuasan untuk mengonsumsi dari baju gitu. Jangan ditambah lagi dengan unit kelima, maka dia akan hasilnya minus gitu.
di sini saya juga sudah menjawab gitu dari poin yang A, maka kita akan lanjut ke poin yang B. Dari hitungan di atas tadi ketahui bahwa MU dikali A per P kali A sama dengan MU dikali B per P kali B. Terjadi ketika ia mengonsumsi 3 sepatu dan 4 baju. Di sini kita lihat di konsumsi unit yang ketiga terdapat nilai yang sama dengan di unit keempat baju. Jadi di unit ketiga sepatu terdapat nilainya 0,3 sama juga dengan unit yang keempat dari konsumsi baju yaitu 0,3. Mengonsumsi 3 sepatu dan 4 baju yang tadi saya tunjukkan, di mana MU dikali A per P kali A sama dengan MU dikali B per P kali B sama dengan 0,3 sama dengan 0,3. Berarti tadi nilai baju dan nilai sepatu sama-sama 0,3. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk sepatu adalah 3 dikali 600. 3 hasilnya yang sama, yang tadi nilai dari harga barang tersebut sama gitu, 0,3 di unit yang ketiga, yaitu dari sepatu gitu dengan harga Rp600, maka hasilnya 1.800. Begitu juga dengan baju, tadi baju di unit yang keempat dengan harga 6.000, maka tinggal dikalikan saja yaitu 24.000 hasilnya. Dan total pengeluarannya 1.400 ditambah 24.000, maka hasilnya 25.800. Oke, di poin yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah 90.000 dan harga baju meningkat menjadi 20.000. Gabungan sepatu dan baju yang bagaimanakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Oke, di sini dapat kita lihat dari perhitungan di atas diketahui bahwa MU dikali A per P kali A maka sama dengan MU dikali B per P kali B. Terjadi ketika ia mengonsumsi 4 sepatu dan di sini tadi dan 2 baju, di mana MU dikali A per P kali A. MU sama dengan B. Di sini belum saya kasih tunjuk tabelnya. Mari kita lihat aja ke tabelnya gitu. Di sini penyelesaiannya sama dengan penyelesaian awalnya, yaitu dengan dibagikan aja nilai guna marginalnya dengan harga barang tersebut. Begitu sama juga dengan sebelumnya gitu, tinggal dibagikan aja. Jadi tapi bedanya tadi kan harga bajunya 6.000 gitu, di sini ada peningkatan menjadi 20.000. Tinggal kita bagikan saja 23.000 dibagi dengan 20.000, dapat hasilnya 1,15. Begitu juga dengan unit selanjutnya gitu, sama dengan pengerjaannya yang slide sebelumnya yang saya jelaskan. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan yang sama sebelumnya, yaitu minus tadi saya bilang di sinilah titik kepuasannya di unit yang keempat. Jadi jika ditambah lagi maka dia akan minus lagi gitu. Jadi di sini udah terjadi kemuakan, seharusnya sudah terjadi pemberhentian untuk melanjutkan di unit selanjutnya gitu. Untuk memproduksi ke unit selanjutnya itu seharusnya sudah diberhentikan gitu. Dan di sini terdapat nilai yang sama, yaitu di unit yang kedua baju dengan nilai 0,5 dan di unit yang keempat sepatu di 0,5. Dan di sinilah tadi yang saya jelaskan yang di slide sebelumnya, yaitu terjadi ketika ia mengonsumsi 4 sepatu di unit yang keempat sepatu dengan nilai yang sama 0,5, tetapi di baju di unit yang kedua. Maka dapat kita lihat selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk sepatu 4 dikali 600. Tadi sudah saya katakan 4 ini dari nilai yang sama dengan sepatu dan baju, yaitu sama dengan 0,5. Tapi bedanya di sepatu dia di unit yang keempat, tapi di baju di unit yang kedua. Dan 600 ini adalah harga dari sepatu tersebut 600. Jadi tinggal kita kalikan 4 dikali 600 adalah 2.400. Jadi 4 dikali 600 2.400. Selanjutnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk baju 2 dikali 20.000. Seperti yang kita lihat, 2 di unit yang nilai yang sama dengan baju dan sepatu
sementara di sepatu di unit yang keempat dan di baju di unit yang kedua. Oke, tinggal dikalikan 20.000 ini dari harga dari baju tersebut gitu. Jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 20.000 sama dengan 40.000. Jadi total pengeluarannya tinggal ditambahkan saja, yaitu 2.400 dari nilai dari total pembelanjaan sepatu 2.400 dan total pembelanjaan dari baju 40.000. Tinggal ditambahkan saja, jadi 40.000 ditambah 2.400 sama dengan 42.400. Sisa uang yang dapat ditabungnya adalah tadi uangnya 90.000 dikurang dengan pengeluarannya dari pembelanjaan baju dan sepatu 42.400, maka yang dapat ditabung adalah 47.600. Di sini terdapat tadi yang saya bilang, terdapat nilai yang sama. Di sini tadi udah saya kasih tahu caranya juga, terdapat juga penjelasannya sudah saya buat, yaitu harga sepatu sama dengan 600, maka MU dikali sepatu per P dikali sepatu 600 dikali 600 dibagi dengan 600, maka 1000, dapat hasilnya 1. Begitu juga dengan seterusnya. Sama dengan harga baju, saya sudah juga membuat penjelasannya di sini, tinggal kalian lihat dan kalian contoh gitu, sama dengan sama dengan mengerjakan di unit selanjutnya gitu. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Thank you for watching everyone. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk terus nonton atau terus share, dan jangan lupa juga untuk subscribe karena di sini terdapat banyak informasi, dan di channel ini terdapat banyak informasi khususnya untuk tentang ekonomi atau tentang keuangan gitu. Di sini banyak informasi. Jadi hanya segitu saja, saya pamit undur diri. Saya Lija Julianti Hutagalung dari program studi administrasi bisnis dengan NIM 1905091021 Politeknik Negeri Medan. Saya membawa pelajaran atau saya menerangkan mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen Bapak Edi Sitepu yang mempunyai channel ini. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Thank you for watching dan sampai jumpa kembali.